Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi penting mengenai pengantar pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wadenur dengan NIM A1H1211126. Video ini juga merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menonton. Pada materi pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Wujud sifat hakikat manusia itu sendiri ada beberapa, yaitu ada kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hal, dan terakhir itu adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi-dimensi hakikat manusia terdiri atas 4, yaitu ada dimensi keindividualan. Menurut Liesel, individu berarti orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua yaitu ada dimensi kesosialan. Menurut M.G. Lavegel tahun 1995 mengatakan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalam terkandung unsur memberi dan menerima. Yang ketiga yaitu ada dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah dimensi keberagaman. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Baik, selanjutnya itu ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Terdiri atas 2 yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh dia lebih merujuk kepada proses pengembangan yang mencakup semua dimensi hakikat manusia secara seimbang dan holistik. Dalam konteks ini, pengembangannya itu tidak hanya berfokus pada aspek tertentu, tapi juga memperhatikan keseluruhan potensi individu. Sedangkan pengembangan yang tidak utuh merujuk pada proses pengembangan individu yang hanya fokus pada satu atau beberapa dimensi hakikat manusia tanpa memperhatikan keseluruhan aspek yang ada. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan yaitu sasarannya manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang sangat kompleks itulah tidak ada batasan apapun untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan pendidikan terdiri atas beberapa yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya yang diartikan sebagai kegiatan warisan budaya dari generasi satu ke generasi yang lain, ibarat bayi yang baru lahir yang sudah berada dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Terakhir yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Kemudian yaitu tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, indah untuk kehidupan. Sedangkan proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi komponen pendidikan oleh pendidik agar mencapai tujuan pendidikan. Kemudian konsep pendidikan sepanjang hayat yaitu pendidikan seumur hidup atau sepanjang raga. Kemudian ada kemandirian dalam belajar. Konsep dasar kemandirian dalam belajar adalah belajar dan mengajar. Kemudian ada unsur-unsur pendidikan yaitu ada peserta didik atau subjek didik atau siswa. Ada pendidik, bisa masyarakat, guru maupun orang tua. Interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik atau komunikasi timbal balik, materi atau isi pembelajaran dan konteks yang mempengaruhi pendidikan khususnya dalam hal alat dan metode serta peristiwa bimbingan mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi cara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai sistem. Menurut Tatang Amirin 1992,
Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada komponen dan saling hubungan antara komponen dan sistem pendidikan. Dalam pendidikan, komponennya berarti siswa, pendidik, kurikulum, dan lainnya. Hubungannya, semua komponen saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, ada hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem, di mana komponen ini dilihat sebagai sistem yang berdiri sendiri sederajat dengan sistem pendidikan. Kemudian ada pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. Dilakukan pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks pendidikan. Kemudian ada keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Terlihat dari proses pengajaran sebagai proses transfer pengetahuan, sementara pendidikan mencakup pengembangan karakter dan keterampilan yang lebih luas. Selanjutnya, pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan sebagai sebuah sistem. Pendidikan prajabatan merujuk pada pendidikan yang diberikan sebelum memasuki dunia kerja, sedangkan pendidikan dalam jabatan adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan setelah bekerja. Selanjutnya, pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan juga dibedakan menjadi tiga jenis. Ada pendidikan formal yang terstruktur dan diakui secara resmi. Pendidikan non-formal berarti yang terorganisir tetapi tidak resmi. Dan pendidikan informal yang terjadi sehari-hari. Baik, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan tersebut terdiri dari landasan filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bagaimana peraturan atau kebijakan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, landasan kultural adalah budaya yang berwujud ideal, perlakuan dan fisik. Yang terakhir ada landasan psikologis yang melibatkan kejiwaan manusia. Selanjutnya, asas-asas pendidikan. Yang pertama, tuturi handayani, yaitu jika di belakang mengikuti dengan awal. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, yaitu sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, ada asas kemandirian dalam belajar, menuju pada prinsip bahwa individu harus mampu mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Materi keempat yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Ada yang pertama, kecenderungan globalisasi, mencakup proses integrasi dan interaksi yang semakin meningkat antar negara, budaya, dan ekonomi di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional, investasi asing, pertukaran budaya, dan mobilisasi manusia. Globalisasi juga mempengaruhi cara orang berinteraksi, berbagai informasi, dan memahami isu-isu global, baik positif maupun negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi merujuk pada kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Inovasi dalam teknologi informasi, bioteknologi, energi terbarukan, dan bidang lainnya telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Perkembangan ini juga mendorong efisiensi, produktivitas, dan menciptakan solusi untuk berbagai tantangan global. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time, mempercepat penyebaran berita, memfasilitasi interaksi antar individu dan kelompok di seluruh dunia. Namun, ini juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan masalah privasi. Yang keempat, peningkatan layanan profesional mencakup perkembangan dalam berbagai sektor layanan, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan teknologi informasi. Dengan meningkatnya permintaan akan layanan berkualitas tinggi, profesional di bidang ini dituntut untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain itu, layanan profesional juga semakin terintegratis secara global, memungkinkan kolaborasi lintas negara dan akses yang lebih baik bagi masyarakat.
upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pertama, tuntutan bagi manusia masa depan. Manusia masa depan diharapkan memiliki keterampilan yang kritis, kreatif, digital, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan perlu menekankan pengembangan keterampilan ini agar individu siap menghadapi tantangan global yang kompleks. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan. Pendidikan harus mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan relevan, mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, serta mendorong pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara praktis dan siap untuk berkontribusi dalam masyarakat yang terus berubah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kelima yang akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama ada pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang kedua, tripusat pendidikan, yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Baik, kita akan melanjutkan materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan ada mencakup yang pertama, aliran-aliran klasik dan dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yang terdiri ada aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke, yaitu perkembangan individu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian ada aliran nativisme dipelopori oleh Schopenhauer, yaitu setiap anak terlahir dengan membawa potensi-potensi individual, pada umumnya berbentuk baik, buruk, dan faktor pembawaan. Kemudian ada aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, berpendapat bahwa anak yang lahir di dunia sesungguhnya berasal dari alam, karena alam cipta Tuhan dan sumber dari segala kebaikan. Aliran terakhir yaitu aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern, berpendapat bahwa perkembangan kehidupan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal atau gen, keturunan, dan eksternal yaitu lingkungan. Yang kedua, gerakan baru dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Menurut Suparlan 1984 dan Sujono 1958, gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk yakni upaya meningkatkan merupakan pendidikan hanya satu atau beberapa komponen saja. Meskipun demikian, sebagai satu sistem, penanganan satu atau beberapa komponen itu akan mempengaruhi pula komponen lainnya. Beberapa dari gerakan-gerakan baru tersebut memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengerjaan proyek, dan sebagainya. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan tanam siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni dalam bentuk yayasan dan mulai didirikan. Ada yang pertama itu ada Taman Si Indira atau TK dan kursus guru. Ada Taman Muda atau SD, Taman Dewasa yang merangkap Taman Guru yang sekarang ini menjadi Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata. Yang kedua, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i, yang awalnya dimulai 75 murid, dibagi dalam 2 kelas serta masuk sekolah bergantian karena hanya 1 gurunya. Kemudian ada materi yang ketujuh, yaitu yang akan kita bahas permasalahan pendidikan. Yang pertama, permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam pendidikan seringkali berkaitan dengan kondisi di luar sistem pendidikan itu sendiri. Masalahnya yaitu pemerataan akses dan mutu dan relevansi. Penanggulangan masalah pendidikan melibatkan banyak komponen dan pihak, serta memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Yang kedua, jenis permasalahan pokok pendidikan yaitu terdiri dari masalah
pemerataan pendidikan, di mana persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas pada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kemudian masalah mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Yang ketiga, ada masalah efisiensi pendidikan, mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada masalah relevansi pendidikan, mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang ketiga, saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Dalam pelaksanaannya, masalah pendidikan di lapangan saling berkaitan, bahkan mungkin secara serentak muncul dalam permukaan meskipun dengan bobot yang tidak sama. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu terdiri dari perkembangan iptek dan seni. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi, terutama melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan smartphone memungkinkan akses internet cepat dan komunikasi global yang memperluas jaringan sosial dan profesional. Meskipun membawa banyak manfaat, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti masalah privasi dan dampak otomatisasi terhadap pekerjaan. Sedangkan perkembangan seni dilihat dari segi pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas seni mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi kegiatan yang positif dan konstruktif. Kemudian ada laju pertumbuhan penduduk bersumber dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Yang ketiga ada aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat akhir-akhir ini meningkat khususnya terhadap pendidikan. Kemudian keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap diri mereka maju kepada masyarakat lain pada suatu budaya. Jadi, inti permasalahannya adalah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dan bagaimana sistem pendidikan melibatkan mereka. Yang kelima, ada permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan pelaksanaannya. Misalnya, munculnya kurikulum baru itu adalah masalah konsep. Selanjutnya, jika suatu kurikulum sudah cukup andal, dapat dilaksanakan apa tidak. Jika tidak, maka timbullah pelaksanaan dan masalah operasional dan penanggulangannya, yaitu pendidik perlu memahami masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya. Selanjutnya, materi yang ke-8 kita akan membahas Sistem Pendidikan Nasional atau SISDIKNAS. Yang pertama ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan, terdiri atas dua, yaitu kelembagaan pendidikan di mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang sekarang berganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari jalur pendidikan. Program dan pengelolaan pendidikan, jenis program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, kurikulum, program pendidikan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Upaya pembangunan pendidikan nasional terdiri atas dua, yaitu upaya pembaruan pendidikan. Pembaruan yang dimaksud meliputi pembaruan landasan yuridis, pembaruan pola masa studi, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga kependidikan. Kemudian dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional serta Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pendidikan, dan lain-lain. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah pendidikan dan pembangunan. Yang pertama itu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik, jalanan, jembatan, serta pelabuhan dan lainnya. Yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan.
terdiri dari segi pasaran pendidikan. Menurut Profesor Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik, kemudian segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Segi jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan terakhir ada jenjang segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan, yaitu meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lainnya. Yang ketiga ada pembangunan sistem pendidikan nasional. Bagian ini terdiri atas mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Menurut Lagerfeld, setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Bisa dikatakan manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan. Dan itu logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kesempurnaan. Dan wujud di pembangunan sistem pendidikan itu meliputi aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, dan kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Itulah bahasan materi mengenai pengantar pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.